Bacaan pertama, 2 Makabe 7, 1-2, 9-14. Mazmur tanggapan. Mazmur 17, 1,5-6, 8b, 15. Bacaan kedua, 2 Tesalonika 2, 16-3, 5. Bait pengantar Injil, Wahyu 1, 5-6b. Bacaan Injil, Lukas 20, 27-38. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan pada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih senang mati daripada melanggar hukum nenek moyang." Ketika anak yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah ia, "Memang benar, bangsat, engkau dapat menghapus kami dari hidup, dari dunia ini. Tetapi, Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan yang kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu anak yang ketiga disengsarakan ketika diminta. Segera dikeluarkan lidahnya dan dengan berani dikedangkannya tangannya juga. Dengan berani ia berkata, "Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan kupandang semuanya itu bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semua ini daripadanya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraannya bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan dipuntungkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, "Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan olehnya. Tetapi, bagi Baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Amin." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Dengarkanlah Tuhan, pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik pada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bacaan Injil, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki,
yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, keabadian dari sudut pandang Allah. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Beberapa orang Saduki bertanya kepada Yesus, "Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Pertanyaan itu timbul bukan karena keingintahuan. Mereka hanya ingin mendapatkan peneguhan atas kepercayaan yang dianut. Orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka yakin kasus yang mereka ajukan akan membuat Yesus tidak mengakui kebangkitan orang mati. Dengan pertanyaan itu, mereka ingin Yesus melegalkan ajaran mereka. Pada waktu itu, masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan. Pertama, golongan Farisi yang sangat detail menaati perintah Taurat. Kedua, golongan Aseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi. Ketiga, golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat, dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Yesus berkata, "Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Dengan penjelasan ini, tampaknya Yesus hendak mengatakan bahwa orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi, dan mempersoalkan hubungan suami istri. Padahal di surga, orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, Yesus menjelaskan, Allah itu bukan Allah orang mati, Ia Allah orang-orang yang hidup. Sebab untuk Allah, semua orang hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia untuk Allah akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Allah. Mereka hidup abadi untuk Allah. Itu artinya, hidup seturut versi Allah. Disinilah masalahnya. Orang Saduki tidak ingin hidup seturut Allah. Hal ini membuat mereka mengembangkan ajaran tidak adanya kebangkitan. Karena itu, Yesus menegaskan bahwa mereka salah. Oleh karena itu, kita perlu memahami keabadian dari sudut pandang Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah.
Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.